Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan lab 5 yaitu tentang NetMiko dan YAML. Yang dimana lab ini mempunyai tujuan yaitu untuk memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko, menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat, dan mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Nah, yang pertama, Paramiko ini umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain dan tidak mempunyai fitur khusus untuk perangkat jaringan. Jadi perintahnya itu harus diketik secara manual dan outputnya itu harus diparsing secara mandiri. Selanjutnya, Paramiko ini lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Nah, perbedaan Paramiko dan NetMiko. Kalau kalau Paramiko ini digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain, nah kalau NetMiko ini dibangun di atas Paramiko, jadi dikhususkan untuk perangkat jaringan. Nah, ketika Paramiko ini tidak mempunyai fitur khusus untuk perangkat jaringan, seperti perintahnya harus diketik secara manual dan outputnya harus diparsing sendiri, NetMiko ini tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringannya. Nah, yang terakhir perbedaannya adalah Paramiko ini lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum, sedangkan NetMiko lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan. Nah, contohnya seperti kode ini, di Paramiko ini dia masih menggunakan SSH secara manual, sedangkan NetMiko ini menggunakan connect handler dan send command yang lebih ringkas gitu. Nah, sama seperti ini juga dia masih punya konfigurasi yang panjang secara manual, sedangkan yang ini dia udah menggunakan connect handler, send config set, dan save config, lebih mempersingkat gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke exercise-nya, yaitu initial configuration. Di sini, di exercise pertama, kita menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu, yaitu lab ke-3 dan ke-4. Nah, pastikan setiap perangkat dan NAC telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid, serta konfigurasi SSH pada switch maupun router. Nah, karena lab ini telah kita coba sebelumnya di kelas, jadi kita telah mengkonfigurasi IP serta SSH-nya pada switch maupun router. Jadi, di sini kita nggak bakal konfigurasi lagi, kita cek aja hasil konfigurasinya. Yang pertama, kita bakal cek IP dari NAC-nya. Kita clear aja. Kita if config untuk melihat IP-nya. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.1.10 untuk IP NAC-nya. Selanjutnya kita lihat untuk IP switch-nya ya. Kita lihat show interface interface brief. Oh, show IP interface brief. Nah, di sini kita setting untuk IP dari switch-nya atau VLAN-nya itu 192.168.1.11. Nah, selanjutnya kita cek untuk IP dari routernya. Nah, IP router ini sama show IP interface brief juga. Nah, di sini untuk IP routernya di interface Ethernet 010 kita setting dengan 192.168.1.12. Nah, selanjutnya kita cek untuk konfigurasi SSH-nya. Kita ping dulu ke switch-nya 192.168.1.11. Nah, dia berhasil. Kita ping, kita coba untuk SSH-nya. Switch 1 at 192.168.1.11. Nah, di sini diminta masukin password, kita masukin. Nah, kita berhasil untuk masuk ke switch satunya, yang berarti SSH kita berhasil. Oke, kita coba ke routernya 192.168.1.12. Oke, di sini kita cek atau kita ping ke router juga berhasil ya. Nah, coba kita SSH ke router 192.168.1.12. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke router, yang berarti IP-nya dari semua perangkatnya valid serta konfigurasi SSH-nya berhasil. Oke. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengaktifkan syslog sehingga log perubahan konfigurasi tercatat. Kita
min f _var /log /remote _underscore all titik log. Nih kita aktifin udah. Tadi juga sebenarnya udah aktif ya. Cuma untuk memperjelas aja. Selanjutnya untuk exercise yang kedua yaitu konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Nah, di sini kita diminta untuk install NetMiko pada NAC. Pastikan NAC telah terhubung ke internet. Tadi NAC telah terhubung ke internet ya. Terus install NetMiko menggunakan pip. Kita coba untuk install NetMiko-nya. Pip install NetMiko. Nah, di sini karena udah pernah kita coba sebelumnya, otomatis udah pernah kita install ya. Jadi di sini NetMiko-nya udah ada. Oke, perintah selanjutnya adalah membuat script Python dengan NetMiko dan Python 3 atau lebih. Itu dengan nama netmiko _conf.py untuk mengkonfigurasi di dalam switch-nya membuat VLAN 10 dan di dalam routernya mengaktifkan interface loopback 0. Jadi bisa kita cek dulu di switch-nya. Kita lihat show VLAN brief. Nah, di sini adanya VLAN status ya. Berarti nanti seharusnya setelah NetMiko itu dijalankan ada VLAN 10. Dan di router juga bisa kita lihat. Nah, di router ini udah ada loopback 0 ya. Seharusnya ini kan belum ada, tapi karena kayaknya tadi lupa dihapus untuk video, jadi nggak apa-apa, kita jalanin aja. Kita buat NetMiko underscore conf.py. Kita clear biar nggak kebanyakan, kita tes. Nah, sebelumnya kita udah pernah buat, kita lihat isi NetMiko-nya apa. Nah, di sini isinya ada informasi dari router, switch, sama kode configuration yang mengaktifkan loopback 0 di dalam router dan membuat VLAN 10 di dalam switch. Oke, kita coba jalankan Python NetMiko. Nah, konfigurasi router loopback 0 di dalam routernya dan konfigurasi switch VLAN 10. Kita cek di VLAN-nya, di switch-nya. Nah, sekarang di switch-nya udah ada VLAN 10-nya. Nah, kalau di routernya kita lagi udah ada ya loopback 0-nya, tapi di awal juga udah ada, harusnya belum ada, tapi karena mungkin lupa dihapus, jadi dia ada. Oke. Nah, setelah tahu NetMiko dan Paramiko, di sini ada pengenalan introduce to YAML juga. YAML atau YAML in Markup Language ini adalah format data yang human readable, yaitu mudah dibaca, berarti digunakan dalam network automation seperti di Ansible. Jadi lebih mudah dibaca atau ditulis dan cocok dengan struktur data seperti list dan dictionary. Terus mendefinisikan alur kerja otomatisasi dan dataset, misalnya seperti daftar VLAN. Nah, YAML, XML, dan JSON mewakili struktur data yang sama seperti list atau key value. Nah, namun YAML ini lebih mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automation tools. Jadi di sini ada beberapa structure YAML. Di sini dia list berisi 4 item dengan tipe string. Nah, string tidak memerlukan tanda kutip antar stringnya. Jadi tanda strip ini menunjukkan item pada listnya. Selanjutnya di samping merupakan contoh dictionary berisi pasangan key value dengan tipe campuran. Lalu komentar pada YAML ditandai dengan tanda hashtag atau tanda pagar ya. Lalu list pada YAML dapat berisi tipe campuran seperti string, integer, boolean, dan list. Oke, nah di sini dapat dilihat kalau YAML versus JSON. Di sini JSON harus menggunakan tanda kutip, tanda koma untuk membedakan antara jenis tipenya. Sedangkan YAML ini dia lebih sederhana, lebih mudah gitu. Nah,
YAML di Python ini digunakan untuk membaca dan parsing file YAML pada program Python. Di sini dia menggunakan library PyYAML. Jadi di sini lanjut ke exercise 3, kita akan menyimpan informasi router dalam file YAML. Jadi kita diminta untuk buat file yang bernama device.yaml yang berisi informasi utama dari router. Jadi kita lihat tadi, kita buka isinya. Oke. Oh, salah. Nah, di sini isinya informasinya yaitu dari device router ya, kalau kita lihat dari IP-nya, yaitu username R1, passwordnya, dan ada device type-nya. Oke. Setelah itu, setelah membuat file device YAML, kita diminta untuk membuat Python script untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana dengan file yang bernama YAML_conf.py. Pastikan library PyYAML telah terinstall. Kita install terlebih dahulu. Install PyYAML. Nah, di sini library PyYAML-nya udah kita install ya. Jadi kita langsung buat file YAML_conf.py. Nah, sini kita buat nano. Ya, ini udah ada ya. YAML. Kita buka aja isinya. Nah, seperti ini kurang lebih isinya untuk file YAML_conf.py. Oke, kita coba. Oke. Nah, sini kita coba jalanin ya untuk Python file YAML-nya. Nah, di sini file YAML-nya dia masuk ke router ya. Oke. Selanjutnya masuk ke exercise 4, yaitu konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML. Jadi kita diminta untuk menambahkan informasi perangkat switch pada file device YAML. Kalau di exercise 3 cuma diminta informasi utama dari router, kalau di exercise 4 ini kita diminta untuk menambahkan informasi dari switch juga di device YAML. Oke, kita buka, kita clear lagi aja. Nah, ls nano device belum exit nano device YAML. Nah, di sini kita tambahkan informasi dari switch-nya kan. Nah, kita tambahkan oke. Nah, di sini udah kita tambahkan switch-nya ya. Salah. Yes. Oke. Setelah itu modifikasi file YAML_conf.py pada exercise sebelumnya sedemikian sehingga semua perangkat yang terdaftar pada file YAML dapat dikonfigurasi. Nah, kalau tadi file YAML-nya cuma bisa masuk ke dalam router, ini diminta di routernya mengaktifkan interface loopback 1 dan di dalam switch-nya membuat VLAN 100. Kita modifikasi untuk file YAML-nya. Nah, kita buka nah ini kita ganti aja sama file yang udah kita siapkan. Oke, kita akses. Coba kita jalan.
ini berhasil mengaktifkan loopback 1 dan di switch berhasil membuat VLAN 100. Oke, coba kita cek di routernya. Kita cek di routernya. Nah, di sini loopback itu ya di routernya berhasil dibuat. Lalu kita cek di switch show VLAN. Kok cancel? VLAN brief. Nah, di sini VLAN 100 juga udah berhasil dibuat ya. Nah, jadi udah mungkin cukup sekian video saya. Mohon maaf apabila dalam video ini banyak kesalahan penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.